Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa ikhlas karena Allah? Jika sesuatu saat nanti suami minta kawin lagi, Allahu Akbar. Tapi saya berharap saya salah satu daripada istrinya satu-satunya di dunia. Nah, kita jauh. Ada perempuan kepingin masuk surga, tapi dia tidak bisa melepaskan cintanya di dunia. Tak mungkin masuklah. Karena man cinta ke suami ya biaya cinta ke suaminya dah bukan cinta dunia. Kon. Igatnya leurinangnya yang ini perempuan, ini istri, dia tidak marah. Suaminya nikah lagi, tapi ke beliau tak sanggup. Kalau seandainya terjadi, insya Allah bagaimana caranya beliau bisa ikhlas. Bisa ikhlas suaminya nikah dengan perempuan yang lain. Nyo kalau terjadi, kalau tabat ada pun bak ujung doa. Gem doa kan, ya Allah ya Rabbi, semoga saya istri satu-satunya di dunia ini. Baik rempok yang madu lah. Kau merempok kan madu, kau merempok racun. Kalau kepingin nanti ikhlas, kita kehendak Allah Ta'ala tidak paham, tidak tahu apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka perbanyakkan zikir, istighfar, biar benar-benar tenang, biar kita benar-benar yang kita butuhkan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kepingin nanti ikhlas, maka perbanyakkan mendekatkan diri kepada Allah dan seringlah memohon kepada Allah. Sebenarnya jawaban sudah ada pada pertanyaan, apa yang masih saya amalkan? Perbanyakkan doa kepada Allah. Wahai Allah ya Rabb, jangan hancurkan, jangan engkau biarkan iman saya terganggu, Islam saya terganggu. Wahai Allah, kalau seandainya engkau takdirkan sesuatu kepadaku yang berupa hal yang berat, aku terima. Ya Allah, kuatkan hatiku. Ya Allah, beri kesabaran kepadaku, biar aku bisa tabah menerimanya, apapun bentuknya. Nya hana mencih lakoi mengkoi lain ke? Lakoi mohon ba Allah, begakai terkeberi oleh Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara mendidik anak agar anak terhindar dari dosa zina sedari kecil dan agar tidak melawan terhadap orang tua dan rajin beribadah kepada Allah? Cara mendidik anak, ajari dia dari sedini mungkin untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Di saat kita beribadah, ajak dia untuk beribadah. Perbanyakkan berdoa kepada Allah. Berikan kepada anak kita rezeki ataupun makanan, minuman yang benar-benar halal. Secara aturan agama benar halal lillahi ta'ala. Itu insya Allah akan sangat membantu dia berbuat kebaikan nanti di saat dia sudah dewasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kepingin bertanya, apakah boleh seorang ibu menikah tanpa izin ataupun sepengetahuan anaknya? Kalau karena anaknya tidak memberi restu bila ibunya menikah, yang parah. Masa peh laki idin ba anu, yang peh laki idin ba ya laki peh laki idin anu menikah bagi 25 bae durhaka. Nama gatnyan hanali ayah, hanali lakau ge. Dedo kena mengkawin lain, iktah ke menikah 5 hana laki idin ba anu. Ngawat-ngawat dah kau kai betam. Sah. Pernikahan ibunda tidak ada mesti meminta izin sama anaknya. Cuman yang bagusnya di saat anak sudah dewasa, sang ibu bermusyawarah biar tidak salah pemahaman antara anak dan orang tua. Tayang lah. Baik kemuthau-muthau makanya baik you drop itu boleh ni. Kiban hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiban hukum dah terima gaji sedangkan badannya tempat kerja le kebohongan dan terpaksa harus musulit ke pelanggan karena geyu leboh tempat kerja. Parah dah tak kau.
Kibanya biar nah hala gaji yang dan berkah, pandai berkat buat temengun. Mana biar toke Cina pergi, ada Cina toke sit kan. Pualam dengan keadaan Cina biar. Long lagi hamil, aku inang kau. Terima kasih biar, tidak boleh. Kita dalam berjualan karena perintah sang majikan untuk berbuat salah. Gaji yang kita terima itu halal ataupun enggak? Siapa yang nanggung dosa? Misalnya kita kerja pada satu toko, timbangannya sudah diset oleh pemilik toko biar dia dapat untung yang banyak. Kita kerja di kasir dan kita tahu yang bahwa itu sudah terjadi penipuan ataupun barang yang kita jual sering merugikan pelanggan. Di saat gajian boleh tidak kita ambil. Gajian yang kita dapatkan juga hasil daripada kebohongan. Tak boleh. Itu kalau kita lakukan, kita mendukung kejahatan. Lebih baik cari kerja yang halal, cari kerja di tempat lain yang kita lebih selamat dunia dan akhirat. Lebih-lebih yang bertanya ini seorang perempuan, anak di dalam kandungan, anak di dalam rahim, sangat membutuhkan makanan yang halal, yang dibutuhkan nutrisi yang baik di saat dia masih berada di alam rahim. Semoga Allah memberi kemudahan kepada yang bertanya. Semoga Allah membantu kalau seandainya beliau bersikap berhenti daripada pekerjaan itu. Semoga Allah secepatnya menggantikan pekerjaan yang lebih baik, halal dunia wal akhirat. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh hasad dengki kecuali kepada dua hal. Seorang yang dikarunia oleh Allah Ta'ala kekayaan, lalu dia membelanjakan dalam kebenaran. Yang kedua, kepada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, kepada dia hikmah ataupun ilmu, hingga dia memberikan keputusan dengannya dan juga mengajarkan. Pertanyaannya dia, dari uraian hadis tersebut, bagaimana kalau posisi kita kurang mampu dalam harta dan kurang ilmu dalam ilmu yang bermanfaat? Terima kasih. Ini ceritanya begini. Yang dikatakan dengan hasad, hasad yang sangat tercela dan dilarang, kita kepingin kehilangan nikmat yang ada pada orang lain. Hasud. Na ribah, na hasud, na hikdu. Yang istilah penyakit hati. Hasad dengki. Dengki yang benar-benar terlarang. Kita bercita-cita Allah mencabut nikmat pada orang lain. Tetapi di saat kita melihat ada orang kaya, dia dermawan, ada orang alim, dia bijak memberi keputusan, siang dan malam mengajari ilmu. Kita yang melihat, kita bukan ahli harta, kita bukan orang kaya, kita juga bukan ahli ilmu, tapi kita kepingin Allah memberikan kepada kita sebagaimana yang Allah Ta'ala berikan kepada dua orang ini, yang kita di saat melihat orang kaya yang sangat murah hati, melihat orang alim yang bijaksana sekali, kita kepingin seperti orang itu. Ini tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena kita berharap, ya Allah, berikan saya harta seperti yang kau berikan kepada si fulan. Aku ingin bersedekah, wahai Allah. Nah, kita kepingin seperti orang lain, bukan kepingin Allah mencabut nikmat pada orang lain. Ini nggak boleh. Tapi yang termasuk dengki si haipu mohon tekegom yang keken dengki punya bahasa Aceh ke mohon iri hati tetang yang gom. Tapi dia yang hana hawa tu, hana pernah itu yang bercita-cita. Baik jadah ke pekaya kita yang otak oleh Allah. Ya Allah nak pegat yang kedai ji, baik ji tu sampai-sampai menderkah.
Nabi ke di harta haji kelung nyan be. Nyan bahaya. Kapo tiblah wallahu alam. Nyo Hanabi lem kakak tajabu pak tempat yang lain. Nyo untuk sementara nyo tapatip enoile lebih kurang lebih wallahu alam karena yang itu dah tinggal dalam komplek gop paling telat impossible. Terima kasih di atas kehadiran. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa menambahkan kebaikan. Dan mohon kepada Allah Ta'ala beri kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yufa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yasha' wa nafsin la tusma' wa ainin la tudma' bi rahmatika ya arhamar rahimin.